kesehatan. Dan yang kedua, katanya kalau orang yang mati, orang yang punya hutang tidak membayar hutang sampai mati, itu arwahnya terkatung-katung. Maksudnya terkatung-katung apa belum? Iya, baik. Bagaimana kalau orang mati punya hutang? Begini, kalau kita masih hidup, dicatat utang-utang kita walaupun enggak ditagih sama tuan utang, enggak ditagih, catat. Kalau belum ada ikrar pembebasan, contoh kita dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, begitu, kayak begitu tuh. Ini nyengirnya rada curiga sayanya ini. Kenapa Pak? Ya Allah, iya. Jadi bagaimana nih kita catat mumpung masih hidup, namanya wasiat. Ini orang enggak wasiat tapi punya utang, bagaimana? Orang punya utang ada dua. Kalau dia punya utang niat bayar, tapi niat di hatinya enggak ngingkari, cuman belum ada, keburu mati, ini enggak ruhnya gentayangan tadi itu, ya, gentayangan maksudnya, bergelantungan tadi itu, gentayangan gitu. Artinya tidak di tempat ruh. Ruh tuh kalau orang baik ditaruh di iliyin, kalau orang nggak baik namanya sijin. Innal abrara lafi iliyin wa innal fujara lafi sijin. Ada tempat ruh orang baik, ada tempat ruh bukan orang baik, orang jahat. Kalau kita niat bayar, belum bayar keburu mati, ini enggak kayak begitu. Tapi kalau kita enggak ada pikiran, punya utang, enggak diingat-ingat, mati, iya mati, ini bermasalah. Makanya biasanya solusinya adalah si keluarga agama itu ngomong, bila baba saya ini waktu hidupnya punya utang kepada saudara-saudara semua yang hadir, kalau utang tuh sepele semacam 1000 perak, kalau boleh diikhlasin saya minta diikhlasin. Tapi kalau kemudian gede menurut bapak enggak bisa diikhlasin, silahkan datang ke rumah saya, bapak bebas, semua utangnya tanggung jawab saya sebagai anaknya. Maka peralihan hutang, peralihan hutang, maka enggak bergelantungan lagi, begitu ruhnya itu. Kalau kemudian kayak begitu. Tapi jangan sampai sebatas kamuflase. Apa kamuflase? Ya rutinitas bahasa teori aja. Sebab ada kejadian seorang ustadz di masjid, ketua DKM ngomong waktu nyolatin jenazah tuh, saudara, bila almarhum ini punya utang begitu, yang kami tidak tahu sebagai keluarga, kata DKM, kami atas nama keluarga, utang almarhum pindah kepada keluarga, kepada kami sebagai keluarga, begitu tanggung jawab kami. Waktu itu ada yang datang ke rumah almarhum, bilang sama bininya, po, laki po tuh punya utang 2 juta. Au kagak anak ngutang buat apaan? Begitu kata bininya. Lah itu DKM ngomong waktu sholat jenazah, tagih aja DKM. Gua kagak ngomong, sian DKM. Udah kagak dikasih duit ngomonginnya, dia ditagih. Tuh, sian saya sama DKM tuh. Jadi kita nih utang beresin, bahaya. Bagaimana utang sama Allah? Apalagi fadainullah ahaqqu bil qada, utang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Dia nggak puasa Ramadan berapa hari, bayar dulu. Berapa tuh? Kasih beras, begitu, bayar dulu, bayar. Berapa kasih sama fakir miskin sebelum
disolatin bagi sama tangga-tangga, bagi begitu. Jadi utang tuh begitu, bagi orang yang di hatinya kagak niat bayar, begitu. Itu memang bahaya sekali. Makanya kalau kita masih hidup itu begitu. Kalau orang kampung berkenaan utang, ini di antara akhlak yang kami temukan ya. Mungkin ada juga yang enggak, tapi kebanyakan kayak begini. Sepanjang yang saya tahu di Serang khususnya, kan ibu-ibu itu suka kredit. Orang Tasik biasanya kredit itu, kredit panci gitu, sendok, garpu, apa aja gitu, ya, keliling-keliling tuh. Itu waktu transaksi awalnya, ini di kampung nih, ini kita kredit panci, kan sehari 1.000 kadang gitu istilahnya. Dulu di kampung tuh begitu, ada harian, ada mingguan, terserah deh tuh. Janjinya si tukang itunya aja transaksinya, ada yang mingguan gitu, momennya seminggu 7.000, berarti kan sehari 1.000. Itu pakai akadnya begini, bang, ini panci kan umpamanya biar gampang 70.000 ya kan, tapi sehari 1.000, berarti kan 2 bulan 10 hari ya kan, umpama gitu, biar gampang. Ini kan saya kagak tahu rumah abang ini di mana, alamatnya. Abang kan keliling di kampung kita lah. Kalau abang mati kan kagak paham saya bayar kemana di akhirat, mati roh saya bermasalah ini. Kalau begini, bagaimana kalau sampai umpama nih abang nggak ada umur, kemana saya? Apa abang bebas itu bagaimana? Biasanya sih tukang itu tuh, kalau saya meninggal dan nggak ada keluarga saya ini, udah dah bebas aja dah, biar kita nggak ada tuntutan di akhirat. Begitu biasanya transaksi awalnya tuh begitu, sepanjang yang saya tahu gitu. Untuk jaga-jaga begitu tuh maksudnya, jaga-jaga kalau nggak ada umur, khususnya dianya. Kita pengen bayarnya kemana, tahu kagak rumahnya, begitu. Orang kampung tuh saking hati-hatinya kayak begitu. Itu bagus kayak begitu tuh. Bila di sini ada yang model-model kayak begitu, termasuk arisan. Kan arisan tuh utang ya, utang bayar lunak ya, bener nggak sih? Hah? Bayar lunak kan? Iya, bayar kredit 0%, nggak ditagih, nunggu gilirannya, bener nggak? Kan utang gitu, utang kita, mana korban lagi gitu, kambing begitu, giliran begitu. Orang itu 500 ribuan, kan 3,5 juta ya, orang 7 diputar dapat 3,5 juta, dikocok yang keluar ini lah, kan ngutang kita ya. Yang enak gua mau terakhir aja, kan duitnya ya begitu. Ini utang nih, tapi kan niatnya bayar. Kalau niatnya bayar kayak gini nih, kita wafat ganti begitu. Kemudian apa itu? Asuransi